Assalamualaikum Sobat Dapur Slover, jumpa lagi guys bersama kita di Nizal Channel. Oke guys, kemarin kita udah buat video product knowledge soal kompor Linea by TK yang tipe GMK 732G. Yang ini kompor tanam termurah dengan spesifikasi mumpuni. Yang belum nonton bisa dicek di link deskripsi guys ya. Oke guys, kali ini kita akan mengulas kompor tanam TK yang terbaru, yaitu tipe HPI 682G. Penampakannya seperti ini guys ya. Kompor ini adalah kompor tanam TK generasi paling baru dengan harga yang paling miring dibanding tipe-tipe sebelumnya guys, seperti GKE 73 dan GWE 73. Dibuat dengan style compact design atau bisa dibilang mini, namun masih mengusung nilai estetika yang kuat ala Eropa. Cocok sekali lah untuk dapur dengan space yang minim. Di tahun 2021 ini harga sekitar 2,5 sampai 2,8 guys ya. Lebih murah daripada generasi sebelumnya. Mau tahu seperti apa detailnya? Oke, kita ulas satu persatu. Yang pertama kita bahas adalah pan supportnya. Oke, tatakan atau pan support ini sudah terbuat dari bahan baja cor atau cast iron guys ya, yang memiliki keunggulan tahan karat dan kuat terhadap karat, atau bisa dibilang anti karat lah. Jadi banyak seperti ini. Nah, ini banyak cast iron, kokoh. Ada lagi kelebihan tatakan baja cor seperti ini adalah bahan yang tidak akan memuai jika terkena panas guys ya. Jadi misal terkena panas, untuk tatakan seperti ini tidak akan memuai. Ini kenapa penting? Karena jika berbahan logam seperti kompor portable biasa yang bukan baja cor, maka tatakan mudah memuai, berubah bentuk menjadi tidak presisi, sehingga kita ketika menaruh wajan atau telepon akan bergoyang dan menimbulkan bunyi yang tidak nyaman ketika proses memasak guys ya. Perbedaan dengan generasi kompor TK sebelumnya, untuk HP ini diperkuat lagi dengan adanya protective plate seperti ini. Ya, seperti ini protective plate-nya. Selain sebagai penguat tambahan, juga berfungsi menahan panas api kompor agar tidak menyebar keluar burner, sehingga panas api kompor lebih terfokus pada area di dalam lingkaran burner. Untuk posisinya bisa dipasang seperti ini atau seperti ini, sama aja. Selain tebal fisiknya, kelihatan kokoh banget guys ya. Untuk kekuatan tatakan ini dalam menahan beban berat bisa di atas 50 kg lebih. Walaupun untuk lulus SNI di Indonesia total beban minimnya adalah 40 kg. 40 kg itu berat banget loh guys. 19 kg itu seperti ini, seperti galon aqua yang besar. Nah, seperti itu. So, walaupun pakai wajan besar nggak masalah, tapi kalau secara logika tuh umumnya memasak skala rumah tangga di dapur nggak sampai segitu ya. Oke guys, sudah jelas tuh soal tatakan ini ya. Misal ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Kita bahas burnernya. BTW ini adalah burner, namanya burner, adalah salah satu komponen penting di bagian kompor karena komponen yang langsung terkena api. Dimulai dari bahannya, burner kompor TK ini sudah terbuat dari kuningan yang berkualitas guys ya. Material high grade. Dan untuk bahan kuningan ini, kelebihannya lagi adalah jenis logam yang anti karat. Jadi insya Allah untuk pemakaian jangka panjang rekom banget lah, tanpa khawatir burner keropos karena karat. Kuningan ini memiliki titik lebur yang sangat tinggi, yaitu 900 derajat Celcius. Jadi untuk jenis api yang dihasilkan dari kompor ini adalah dengan asupan panas api 3 kW per tungku dalam setelan kenop gas maksimal. Jadi ini setelan kenop gasnya dalam posisi maksimal. Api yang dihasilkan di sini adalah 3 kW untuk asupan panasnya. Terus untuk jenis pengapiannya dari kompor TK ini adalah top air burner system guys ya, jadi bukan bottom air. Jadi maksudnya untuk top air burner system ini untuk percampuran antara udara dan gasnya itu dicampur dari atas kompor, jadi bukan di bawah kompor. Jadi untuk keunggulan top air burner system ini adalah misal di bawah kompor tanam ini
ada kitchen set terus tertutup rapat, itu nggak masalah, ya, nggak bakalan merubah kondisi api di atas guys ya. Kelebihannya seperti itu. Jadi semua kompor TK sudah menggunakan top air burner system. Top air itu contohnya seperti ini, jadi dia spuirnya ada di bagian luar guys. Ada di bagian luar. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu tentang safety device atau pengaman kebocoran gasnya guys ya. Jadi sini udah dilengkapi sama thermocouple atau auto lock safety device atau auto ignition. Jadi fungsinya ketika kita memasak, posisi api nyala, tiba-tiba ketumpahan air, apinya mati, itu otomatis untuk gasnya di sini akan nutup otomatis guys. Jadi lebih aman ketika dipakai. Oke, next kita lanjut ke bagian kaca tempered dan dimensi kompornya guys. Perbedaan yang paling menonjol dengan seri sebelumnya adalah bagian depan kaca tempered ini sudah di bevel guys ya. Jadi terlihat sangat elegan dan estetikanya kelihatan banget. Jadi ada bevelnya seperti ini. Untuk kompor-kompor TK sebelumnya tipe GKE atau GWE belum ada bevel bagian depannya guys ya. Jadi kelihatan estetikanya keren. Terus untuk ketebalan kacanya ini adalah 8 mm guys. Jadi untuk ketebalan kaca tempered dari tipe HP i68 kompor TK ini adalah 8 mm. Terus untuk garansi dari kacanya ini digaransi seumur hidup guys ya. Jadi misal pemakaian normal tiba-tiba kacanya pecah, itu otomatis bisa diklaimkan untuk digaransi diganti kaca tempered baru guys ya. Terus untuk dimensinya, dimensi panjang kali lebar, untuk dimensi panjangnya ini adalah 68 cm. 68 cm, 68 cm. Tahu kan maksudnya? Jadi ini adalah kompor yang paling kecil di antara kompor TK yang lainnya. Untuk standar kompor tanam biasanya ukurannya 73, namun ini adalah 68 cm. Cocok untuk dapur mini atau dapur yang space-nya nggak terlalu lebar guys ya. Dengan lebarnya ini 37,5 cm. Dan terus untuk wadah yang nggak boleh digunakan di sini adalah oven tangkring guys ya. Jadi oven tangkring itu seperti ini. Yaitu tidak boleh digunakan untuk memasak di kompor tanam. Kenapa? Karena permukaan bagian bawahnya yang terlalu lebar. Jadi itu bisa menyebabkan kaca pecah karena dari pantulan api yang kembali ke kaca temperednya. Dan jenis kerusakan seperti itu tidak termasuk garansi guys ya, karena itu adalah kesalahan dari pemakainya. Tidak disarankan. Oke, kita lanjut lagi untuk ke bahan kenopnya. Jadi bahan dari kenop ini adalah gun metal guys ya. Gun metal ini berbahan logam, jadi bukan plastik. Jadi memiliki keunggulan nggak bisa leleh atau ati pecah dan memiliki ketahanan terhadap suhu yang tinggi. Terus juga memberikan kesan yang lebih kokoh. Seperti itu. Terus di bagian bawah, bagian depan dari kompor ini itu ada tempatnya konektor selang gas guys. Jadi selang gasnya itu, keunggulan dari kompor ini bisa diarahkan ke kanan atau ke kiri. Jadi lebih memudahkan kita untuk instalasi gas ya, jadi bisa menyesuaikan sama kondisi dapur. Bukan seperti yang satu arah yang ke kiri aja atau ke kanan aja. Seperti itu. Jadi lebih memudahkan kita di dapur waktu instalasi. Terus di bagian bawah kompornya ada tempat baterai. Nah, ini tempat baterainya menggunakan jenis baterai tipe A dengan voltase 1,5 volt guys ya. 1,5 volt atau contoh baterainya seperti inilah. Ini udah seperti ini. Ini udah dapat include juga di dalam kompornya. Jadi nggak usah beli, tinggal pasang langsung pakai. Kita lanjutkan lagi untuk bagian kaki. Nah, bagian kaki ini udah dilengkapi sama kaki karet anti slip guys ya. Misal lubang kompor belum jadi, bisa langsung dipakai tanpa takut kompor tanamnya bergerak-gerak ketika kita gunakan untuk masak, karena ini adalah karetnya kaki karet anti slip. Oke, jadi untuk garansi dari tempered glass kaca ini adalah seumur hidup guys. Jadi misal pemakaian normal tiba-tiba kacanya pecah, itu bisa diklaimkan dan diganti kaca baru guys ya. Terus untuk garansi dari servis ini adalah 3 tahun. Jadi misal selama di 3 tahun itu ada kendala, di servis itu free tanpa cas. Dan untuk garansi dari spare partnya ini adalah 1 tahun. Oke guys, kita tes untuk nyala api kompornya guys ya.
Oke guys, jadi kita ulangi lagi dari hasil ulasan yang pertama. Di sini tatakan udah terbuat dari baja cor dan udah dilengkapi sama platnya juga. Terus dari pengamannya udah dilengkapi sama safety thermocouple atau auto lock ignition, pengaman kebocoran gas. Dari bahan bannernya ini udah terbuat dari kuningan yang memiliki titik didih 900 derajat Celcius. Terus dari segi pengapian ini udah pakai top air system. Jadi pengapiannya menggunakan percampuran bagian atas. Terus dari knopnya ini udah terbuat dari logam. Terus dari ketebalan kacanya ini 8 mm dan udah di bevel bagian depannya, front bevel. Oke, jadi seperti itu untuk ulasan kali ini. Untuk sobat dapur lover juga bisa download aplikasi TK di Play Store guys ya. Gratis. Di situ ada produk-produk TK dan Linea dengan spesifikasi detailnya, jadi bisa dilihat atau dicek di situ guys ya. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, kakak-kakak, adik-adik, misal dirasa video ini bermanfaat, bisa dipencet tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru seputar produk review dan traveling dari kita guys ya. Saya Nizal Amnah, atas segala kekurangan dan kekhilafan mohon maaf sebesar-besarnya karena hanya manusia biasa. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika. Terus dari segi bannernya ini menggunakan kuningan dengan jenis api semi triple ring burner dengan asupan panas 3 kW guys ya. Ini udah cukup untuk memasak, mau masak besar atau kecil, insya Allah udah cukup dengan konsumsi gas yang hemat. Karena kompor kayak gini masih menggunakan standar Eropa, jadi bukan standar Cina. Jadi untuk pengukuran KW asupan panasnya itu diukur dari efisiensi panas api, jadi bukan efisiensi maksimal burner.